siang Sobat Obsesi, kembali lagi di acara kita Obrolan Sehat Masa Kini. Bersama saya, Susiwi, saya dari Komite PPI RSUD Cengkareng. Dan tema kita hari ini adalah, bolehkah kita melakukan vaksinasi di bulan puasa? Sobat Obsesi, kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Dr. Mariam Subandria. Ya. Beliau adalah tim medis sebagai tim vaksin di RSUD Cengkareng. Dokter, Ya. Sebelum membahas lebih lengkap nih, sebenarnya kalau misalnya kita melakukan vaksinasi di bulan puasa ini, masih banyak teman sobat-sobat obsesi yang merasa ragu. Boleh nggak saya divaksin di bulan Ramadan ini? Apakah nanti akan membatalkan puasa saya? Atau sebaiknya saya tidak melakukan vaksinasi selama di bulan Ramadan ini? Dok, kita akan bahas lebih lengkap ya dokter. Boleh. Sebelumnya, sobat obsesi ingin tahu lebih banyak sebenarnya apa sih sebenarnya vaksin itu? Oke. Saya akan menjelaskan satu-satu ya dengan Mbak Siwi dan sobat obsesi semuanya. Yang dimaksud vaksinasi ini, vaksinasi itu adalah upaya atau proses untuk pemberian vaksin ya ke dalam tubuh kita. Bisa macam-macam ya, caranya bisa dengan melalui otot ya, bisa juga melalui oral atau melalui mulut. Nah, kebetulan untuk vaksinasi COVID ini dilakukan secara intramuskuler atau melalui otot ya. Dan vaksinasi ini termasuk imunisasi yang sifatnya aktif. Iya, karena dengan memasukkan vaksin atau senyawa atau produk biologi tadi, itu akan membentuk kekebalan kita. Jadi tubuh kita akan secara aktif untuk membentuk kekebalan terhadap vaksin atau terhadap virus. Kalau yang dimana saat ini virus yang kita sedang alami ini adalah virus COVID ya, 19. Oke, iya. Dok, ini kan bulan puasa nih dok. Menurut dokter aman apa enggak sih untuk dilakukan vaksin? Maksudnya selain aman, halal nggak sih gitu kita dilakukan vaksin selama kita sedang berpuasa? Ya. Untuk bulan puasa kali ini kita bisa tinjau dari dua sisi ya untuk vaksin ini ya. Yang pertama dari sisi agama atau syariat. Dari MUI sesuai fatwanya nomor 13 tahun 2021 menyatakan bahwa pemberian vaksin COVID ini tidak membatalkan puasa ya, karena diberikan secara intramuskuler atau di dalam otot ya. Sedangkan kalau dari sisi medis, bahwa vaksin ini memang aman karena memang sudah memiliki izin edar dari PP POM dan sudah juga dari ITAGI juga. ITAGI itu Indonesian Technical Advisory Group on Immunization gitu. Jadi memang aman ya dan halal. Sudah dilakukan pengecekan sebelumnya sudah, ya, dipastikan bahwa betul. Vaksin yang beredar di Indonesia adalah vaksin yang memang halal dan vaksin yang aman. Betul. Sobat obsesi, selanjutnya dokter, ini kan ada beberapa jenis vaksin ya. Kalau sekarang sedang dilaksanakan vaksin booster ya dok. Sebenarnya bisa nggak sih dokter jelasin booster itu apa? Sedangkan vaksin yang 1, 2 itu maksudnya kan kita harus vaksin dulu nih, vaksin 1 dan vaksin kedua baru kita melakukan booster gitu. Bisa dijelaskan dokter bedanya booster dengan vaksin yang 1, 2 itu yang vaksin primer ya dokter ya? Ya, 1, 2 itu primer, betul. Ya. Kalau vaksin booster ya, vaksin booster itu adalah vaksin lanjutan ya. Jadi dia dilakukan sesudah vaksin dosis primer kita yaitu dosis 1 dan keduanya lengkap gitu. Sudah diberikan semua, baru dilakukan vaksin lanjutan atau vaksin ulangan yang ketiga ya. Jadi namanya booster. Seperti itu. Jadi kalau mau dilakukan booster pastikan sudah mendapatkan vaksin 1 dan 2 sudah selesai. Iya betul, dan tujuannya apa? Tujuannya di sini vaksin booster ini untuk mempertahankan lagi kekebalan kita ya, atau lebih meningkatkan lagi. Jadi kita memiliki perlindungan yang lebih lama lagi kekebalan kita untuk menghadapi si virus COVID tadi ya. Gitu. Dokter, kalau syarat untuk bisa dilakukan booster nih, apa saja? Jadi apakah semua yang sudah dilakukan vaksin 1, 2 bisa langsung di booster atau harus menunggu berapa lama baru bisa dilakukan booster? Oke. Syaratnya yang pertama itu harus berusia di atas 18 tahun ya. Di atas 18 tahun. Lalu otomatis kalau dia udah berusia di atas 18 tahun nanti dia dapat itu tuh tiket ketiga, tiket vaksin dari Peduli Lindungi. Ya, otomatis. Lalu setelah itu, dan kalau misalnya
dia penyintas COVID, gejala ringan atau sedang, itu sebulan kemudian setelah dia sembuh baru dilakukan booster. Tapi kalau misalnya gejala berat, berarti 3 bulan kemudian baru dilakukan booster. Seperti gitu. itu, iya. Jadi sobat obsesi yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Maria, syarat pertamanya adalah usia di atas 18 tahun. Betul. Dan sudah melakukan vaksinasi primer, vaksin 1 dan kedua, dan sudah mendapatkan tiket vaksin. Ya, tiket betul. vaksin bisa Tiket dicek vaksin. di aplikasi dokter Bisa, ya, di bisa. aplikasi Peduli Lindungi. Ya, betul. Setelah itu, kalau misalnya sobat obsesi ada yang pernah atau menderita COVID, mesti kena terpapar COVID dengan gejala ringan, boleh melakukan vaksin setelah 1 bulan dari dinyatakan sembuh. Tapi kalau misalnya keluhannya berat, harus menunggu 3 bulan gitu ya dokter. Betul, ya? 3 bulan. Ya. Betul. Oke dokter. Ya. Dok, ada beberapa merek vaksin yang ada di Indonesia. Ya. Dokter mungkin ada rekomendasi buat sobat obsesi nih. Kira-kira vaksin mana sih dari segitu banyaknya merek itu yang aman diberikan gitu maksudnya? Ya. Jadi vaksin yang beredar di Indonesia ini semuanya aman. Iya, karena semua merek vaksin yang di Indonesia ini sudah tadi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, sudah mendapatkan izin tadi dari BP POM dan bekerja sama dengan ITAGI tadi. Jadi semua merek vaksin itu aman, halal, sehat dan berkualitas ya. Jadi tidak perlu memilih ya dokter? Nggak perlu. Tidak perlu memilih saya mau yang ini, saya mau betul, yang itu gitu betul. ya. Jadi semuanya aman ya. Apa saja yang kita bisa kita dapatkan secepatnya, itulah yang akan kita pilih. Iya, nggak usah milih-milih merek. Dokter. Lanjut ya dokter, masih terkait dengan KIPI ya dok, istilahnya atau mungkin kalau orang awam bilangnya saya selesai efek samping ya biasanya ada ngomongnya. Keluhan, gitu, Iya, efek betul, samping gitu ya. Iya. Ada keluhan. Kira-kira KIPI dari booster ini apakah sama dengan KIPI-nya vaksin primer atau mungkin apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita ada keluhan setelah divaksin? Oke, gitu, iya. KIPI-nya hampir sama ya. Jadi KIPI-nya sih rata-rata wajar. Nah, itu masih bisa ditangani. Seperti kalau misalnya kita habis vaksin, biasanya pegel di daerah suntikan, gitu kan, atau nyeri, atau lemes, atau kita berasa demam, gitu kan. Itu masih wajar. Sakit kepala, bener mual, kadang seperti itu. Kalau misalnya ada efek itu atau misalnya kita pegel, bolehlah kita kompres pakai air dingin aja ya. Di area penyuntikan. Di area penyuntikan. Kalau misalnya demam, boleh kita minum obat penurun panas seperti paracetamol gitu ya contohnya ya. Seperti itu. Jadi masih efeknya sih masih wajar. Dan di bulan puasa ini tidak ada bukti ya bahwa dengan kita berpuasa akan meningkatkan atau menambah efek KIPI tadi, tidak ada bukti seperti itu. Jadi tetap bulan puasa ini kita aman untuk melakukan vaksin ya. Seperti itu. Baik dokter. Ya. Berarti kita tidak perlu ragu lagi ya, betul, ya. Mau kita puasa atau kita tidak puasa, kalau memang belum dilakukan vaksin segera melakukan vaksin. Betul. Ya, dokter. Iya. Oke dokter. Setuju. Dokter, pertanyaan lagi dari saya nih dok. Ya. Bagaimana sih menurut dokter mungkin atau ada sebagai tim vaksin di RSUD Cengkareng tentunya sudah banyak pengalaman ya dok ya, yang pasien yang datang dengan ada komorbid atau yang sehat sekalipun, atau ada yang sedang puasa, ada juga yang tidak puasa. Nih terkait dengan tema kita, bolehkah dan amankah kita melakukan vaksin di bulan puasa ini? Dokter mungkin bisa kasih tips buat sobat obsesi, bagaimana tipsnya biar kita bisa tetap berpuasa tapi kita tetap melakukan vaksinasi dan aman. Ya, baik. Jadi memang ya di saat bulan puasa ini kan memang kita kalau vaksin terasa akan lebih berat memang ya, karena kan kita cukup lama tidak mendapatkan asupan nutrisi makanan ataupun minum ya selama puasa. Tetapi ada tips nih supaya kita nggak terlalu lemes saat kita vaksin ya. Contoh yaitu ada beberapa ya. Pertama, sebelum vaksin kita harus istirahat yang cukup ya, malamnya minimal H-1 kita istirahat yang cukup sehingga kita nanti punya tenaga atau fresh untuk besokannya pagi kita vaksin. Yang kedua itu harus sahur ya, kalau bisa diusahakan sahur, dan sahur dengan makanan yang bergizi, gizinya seimbang ya, jadi ada protein juga cukup serat, banyak serat, sehingga nanti kita masih punya energi yang cukup untuk beraktivitas saat kita puasa, seperti itu. Yang ketiga cairan ya, jadi cairan atau kita juga harus minum air putih yang cukup minimal 2 liter ya gitu, sehingga kita tidak menghindarkan kita dari dehidrasi ataupun tidak terlalu lemas nantinya ya. Yang keempat
kita bisa pilih waktu untuk vaksin. Jadi kalau sebaiknya sih waktunya itu pagi hari, karena kita kan kalau pagi masih fresh, energinya masih baik gitu ya. Jadi nanti saat vaksin kita itu tadi nggak terlalu lemes itu. Ya, begitu ya tipsnya ya. Oke. Iya. Menarik sekali ya Sobat Obsesi. Tips-tips sudah diberikan oleh Dokter Maria. Iya. Dok, terkait dengan minum nih, misalnya. Kalau misalnya kita minum tadi 2 liter sebelum pada saat kita sahur ya, Dok. Atau Sahur dan buka sih. Oh, iya. Ada beberapa orang yang memang tidak terbiasa dengan minum segitu gitu, mungkin bisa dibagi 2 berarti ya, Dokter? Bisa, Sahur dan ya, puasa ya 2 betul. liternya itu ya. Bisa dibagi 2. Sahur misalnya saat sahur bisa seliter, saat puasa saat buka puasa seliter bisa. Gitu Atau ya. nanti tinggal dibagi-bagi aja berapa gelas nanti hitungannya ada sendiri ya. Iya. Bisa. Di Rumah Sakit Cengkareng itu kan kita ada pelayanan vaksin ya, Dokter. Menurut dokter, selama ini kita udah berlangsung sekitar hampir 1 minggu ya, Dokter, ya, kita puasa ya? Puasa hampir seminggu. Ada yang melaporkan ada keluhan selesai divaksin gitu maksudnya? Saat ini sih belum ada ya, masa kalau keluhan berat gitu sih belum ada. Paling kalau keluhan wajar yang tadi ya seperti pegel, terus demam, terus lemes atau sakit kepala itu sih ada dan masih teratasi biasanya. Jadi mereka tapi ringan gitu ya? Iya ringan, jadi masih bisa mengatasi sendiri, tidak ada keluhan yang berat sampai saat ini. Iya gitu. Okay. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, Sobat Obsesi. Ya. Narasumber kita Dr. Mariam, beliau sudah sangat banyak memaparkan terkait dengan amankah kita melakukan vaksinasi di bulan puasa. Ya. Dokter, Ya. satu lagi ya, Dok. Kalau misalnya kita dilakukan vaksin booster nih, emang kita harus dapat vaksin yang sama atau boleh dengan yang berbeda sih, Dokter, gitu maksudnya? Ya, Kalau saya awalnya saya dapat Sinovac nih, Dok, 1-2. Boleh nggak saya tetap harus dapat Sinovac atau dengan jenis yang lain? Oke, jadi ada banyak regimen sih ya memang ya. Jadi vaksin ini, kalau primernya ini, boosternya ini banyak banget sih di situ. Tapi booster itu bisa homolog, bisa juga heterolog ya. Jadi bisa dengan vaksin yang sama, bisa juga dengan vaksin yang berbeda. Di situ daftarnya sih banyak ya, nggak terlalu hafal juga. Cuman kalau Sinovac setahu saya sih memang tidak dipakai untuk booster ya. Karena Sinovac ini kan sekarang diutamakan untuk anak 6 sampai 11 tahun. Iya. Jadi yang dipakai untuk booster adalah selain Sinovac gitu. Tapi bisa homolog dengan merek vaksin yang sama, bisa juga dengan heterolog atau merek vaksin yang berbeda. Iya, hitungannya ada sendiri. Jadi tidak harus ya, Dokter, Tidak kalau harus. saya Sinovac 1 dan 2 harus dilakukan vaksin lagi dengan Sinovac juga ya. Iya. Jadi boleh dengan jenis vaksin Boleh yang berbeda ya. dengan yang lain. Nanti Iya, mungkin betul. sudah ada ketentuannya Ada. harus berapa dosisnya gitu Iya, sudah sudah ada ada. ya, Dokter, ya. Iya, sudah ada. Oke, Dokter Maria. Dokter Maria, terima kasih banyak sudah meluangkan Sama-sama. waktu hadir Iya. di acara Oh iya, Obsesi. terakhir RRCD menambahkan ya. Cengkareng. Terakhir. Ada mungkin yang mau perlu disampaikan oleh Iya. Dokter Boleh, untuk Sobat Obsesi. Jadi Silakan, sobat, iya, walaupun kita sedang berpuasa, tetap ya, kita tetap harus protokol kesehatan jangan lupa, vaksin juga tetap harus, karena kan sekarang jadi syarat ya untuk perjalanan atau mudik ya, untuk lebaran ya. Dan jangan lupa juga kita juga harus tetap selalu sehat, semangat dan bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter. Sobat Obsesi, sebelum saya tutup acara kita hari ini, jadi kesimpulan dari perbincangan kita hari ini adalah bagaimana Sobat Obsesi masih merasa khawatir, masih merasa ragu? Tentunya tidak ya, karena sudah banyak dijelaskan tadi oleh narasumber kita bahwa melakukan vaksin di bulan puasa adalah sangat aman dan halal. Betul. Tidak perlu merasa khawatir dan ragu sebab kondisi tubuh kita tidak akan terpengaruh Ya. meskipun kita dilakukan pemberian vaksin selama kita sedang berpuasa. Betul. Selain itu, tadi juga sudah disampaikan bahwa vaksin juga merupakan upaya atau salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan dan kita bisa terhindar dari COVID-19. Betul. Selain itu, yang paling menarik adalah bahwa vaksin booster itu adalah menjadi syarat untuk perjalanan Ya, mudik betul, kita, iya. Ya, mudik kita tahun 2022 ini harus dilengkapi dengan booster agar tidak dilakukan pemeriksaan swab ya, Dok, antigen ya maupun PCR ya, Dokter ya. Dan biar supaya mengurangi penyebaran COVID juga ya, penularan ya, tetap ya. Karena kan nanti kan kalau mudik pasti ketemu banyak orang, ada banyak keluarga di rumah kan. Iya. Itu juga
sebagai upaya untuk melindungi diri Betul. kita maupun keluarga kita, Ya. tetangga kita yang Ya. nanti kita bisa temui pada saat kita akan berlebaran Ya. di kampung halaman ya dokter Jadi ya. berlebaran dengan sehat ya. Iya. Mudah-mudahan ini adalah Ya. tahun terakhir kita ada Amin. virus COVID dan Ya. ke depan kita akan lebih sehat lagi. Amin. Jadi sobat obsesi yang belum melakukan vaksinasi, Ya. silahkan datang. Kebetulan di RSUD Cengkareng juga kami punya pos vaksin. Ya. Ada di lantai 7 gedung lama di Aula Gambang Kromong. Ya. Untuk waktu pelayanannya jam 8 pagi sampai dengan jam 2 2 siang. Silahkan datang dengan membawa syaratnya adalah membawa KTP. Jadi nanti akan dibantu oleh petugas kami di RSUD Cengkareng. Silahkan Bapak, Ibu atau sobat obsesi yang lain yang belum melakukan vaksinasi segera datang walaupun sedang berpuasa. Betul. Syaratnya yang penting adalah dalam keadaan sehat ya Betul, dokter ya. ya sehat. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama. Sobat obsesi saya tutup. Ya. Salam Obsesi, obrolan sehat masa kini.